Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Abdul Mustaqim MAG, selaku pengasuh Pondok Pesantren LSI Ar-Rahmah, jajaran pengurus kelurahan Awardi UIN Sunan Kalijodo Yogyakarta, serta seluruh santri Pondok Pesantren LSI Ar-Rahmah yang berbahagia. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah forum yang insya Allah bermanfaat. Salawat di sebelah salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri informasi yang amanah serta penyampaian salam yang penuh dengan kasih sayang yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhirat, insya Allah. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah pada kesempatan kali ini saya untuk memperkenalkan diri supaya bisa saling menyayangi. Saya Astri Fairunisa dari Kelurahan Awardi LPDP UIN Sunan Kalijodo Yogyakarta yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin di sini teman-teman dari LSI Ar-Rahmah, saya manggilnya teman-teman saja gitu ya, supaya lebih akrab. Dan sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman yang telah tergabung secara virtual melalui Zoom meeting. Semoga dapat mengikuti acara ini dengan hikmat dan mendapatkan manfaat. Baik, teman-teman dari Pondok Pesantren LSI Ar-Rahmah, Masya Allah ya, sebenarnya saya belum sekali dihadapkan dengan saya ingin menyampaikan bahwa mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum tahu apa itu LPDP seperti itu ya. LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyedia beasiswa untuk putra-putri bangsa yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Saya yakin di sini teman-teman dari Pondok Pesantren LSI Ar-Rahmah memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, betul-betul. Baik, semoga dengan adanya acara ini akan memberikan informasi serta pandangan baru gitu ya, dan supaya bermanfaat ke depan. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk sampean ya? Nah, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita awali pertama bersyukur kepada Allah yang sudah mempertemukan kita di Pondok Pesantren LSI Ar-Rahmah bersama para narasumber dari keluarga Awardi LPDP UIN Sunan Kalijaga, Pondok Pesantren ya, yang dalam hal ini sama-sama kita hormati Mas Syamsul Wadani MAG, Mas Anas Roli Muflisin SAG di dapat LPDP ditawarkan ke Toronto, University of Toronto ya. Kalau Toronto itu kayaknya Madura ya. Karena gitu kan ya. Nah, kemudian Mbak Tita, Wislatun yang ke sana, dan teman-teman
yang mungkin tidak bisa disebut satu-satu, mereka adalah alhamdulillah menjadi uswah hasanah buat kita untuk kita bersama-sama belajar pada malam hari ini. Para santri LSI semua ya saya banggakan ya, dan wakil khusus juga istri saya yang selalu menemani dalam duka dan duka ya. Saya itu kalau sudah nggak ada uminya itu nyawa saya tinggal separuh. Malam ini saya pertama mengucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman ikatan keluarga penerima LPDP Brigjen Sunan Kalijaga yang inisiasi oleh Mas Muhajir dan kawan-kawan yang sampai menyampaikan idenya ke saya bahwa akan melakukan sosialisasi tentang LPDP. Bagaimana caranya, apa itu LPDP, kemudian mengapa LPDP penting. Saya kira nanti secara panjang lebar akan kita dengarkan bersama. Saya pun juga akan ikut mendengarkan karena saya kira ini informasi yang sangat penting. Saya berterima kasih sekali lagi atas inisiasi ini. Semoga kebaikan dari kakak-kakak ya semua tim dari penerima LPDP bersama timnya dibalas kebaikannya oleh Allah. Jazakumullah khairal jazanya. Dan ini bagian dari blessing ya teman-teman LSI ya. Mereka menawarkan diri untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, datang dengan alatnya sendiri, kita hanya menyediakan tempat sama ikut hadir ya. Saya sekali lagi terima kasih ya, ini sebuah blessing yang luar biasa. Mas Samsul, Mas Anas, Mas Akil, itu kakak kelas Anda semua ya. Mas Muhajir, Mas Zaman, Bapak semua ya dari berbagai prodi. Jadi intinya, monggo nanti disimak apa itu LPDP, mengapa kita perlu menyebut LPDP, bagaimana mekanismenya. Yang jelas ini nyun sewu untuk teman-teman yang di bawah naungan Kemenak. LPDP salah satunya adalah di bawah pengawasan Kemenak ya, Kemenak, Kemenkyu dan Kementerian Pendidikan ya. Tiga kementerian itu berkolaborasi dan Kemenak sudah punya slot ya untuk juga mengadvokasi teman-teman yang mungkin pernah dapat beasiswa dari ISP, musyawarah slotnya ya. Monggo nanti diikuti, tanyakan detail-detailnya pengalaman-pengalaman ketika diwawancara itu apa. Tapi ada satu poin yang penting saya anggap lain untuk LPDP menurut beberapa yang saya pernah tanya, salah satunya ternyata SIM. Jadi Anda bukan hanya kuliah, tapi berarti menjadi society ya. Maka pengalaman-pengalaman organisasi lewat Sempura, LSI atau hal-hal yang kaitannya dengan mengorganisasi orang, jadi ketua takmir masjid ya, mana sih ya? Chandra itu nanti kalau ditanya harus seperti ya apa yang sudah kamu lakukan. Saya ngurus masjid 5 tahun tanpa digaji. Sehingga nanti apa keturunnya itu lah buat nilai ini orang berjuang gitu kan? Jadi itu siapa? Usaha dan cinta. Jadi santri itu sebenarnya punya potensi untuk menjual diri ketika di interview mau LPDP. Tapi kadang-kadang saking tawaduknya dan ikhlasnya dia nggak mau cerita tentang potensi. Monggo nanti teman-teman kasih motivasi. Sekali lagi ini hapus dulu untuk kakak-kakak kita ya. Sekali lagi jazakumullah khairan jazaa. Selamat mengikuti pencerahan inspiring dari teman-teman yang sudah memperoleh wardi LPDP ini. Alminah Ardirasiah yang saya katakan itu salah satu cara melakukan social engineering, mengubah rekayasa sosial itu lewat pendidikan. Dan sekarang negara hadir ya secara penuh mengadvokasi teman-teman yang tertarik untuk terus mengembangkan ilmu dan memperkuat tradisi literasi lewat beasiswa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yahdi ila sabil. Insyaallah banyak yang bergabung juga lewat Zoom ya.
Moga-moga ini menjadi ilmu yang ilmu nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mustaqim. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari Kelurahan Awar di LPDP UIN Sunan Kalijodo Yogyakarta. Kepada beliau Mas Muhammad Muhajir, waktu yang keempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wa sallu wa sallu wa yang kami hormati Pak Yai Profesor Dr. Haji Sakin Akhir serta dengan Ibu Najibah. Yang kami hormati juga pemateri Mas Anas dan Mas Watoni. Yang kami hormati juga para teman-teman santri LSG Ar-Rahman dan juga peserta Zoom yang telah bergabung di Zoom. Yang kami banggakan juga teman-teman dari Kelurahan Awal dari Sunan Kalijaga yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Pertama kami mewakili dari kelurahan Naturaten mengucapkan terima kasih sekali Pak Yai telah diberikan izin untuk sosialisasi dan menggunakan tempat di pondok ini. Dan kedua kami minta maaf misalkan ada tidak ada kita di sini silaturahmi di sini ada yang kurang berkenan dan nanti mohon maaf. Selanjutnya teman-teman perlu ketahui bahwa acara kelurahan pesantren ini kurang lebihnya karena apa ya maksudnya tujuannya ini untuk memberi sharing pengalaman kepada teman-teman. Mungkin nanti misalkan yang teman-teman sudah lulus S1 bisa melanjutkan S2 maupun sampai S3 gitu. Karena di teman-teman LPDP itu ada jargon semacam bergerak untuk memberi dampak. Jadi kita dituntut untuk bergerak dan memberi dampak. Berdampak ya salah satunya seperti ini, insya Allah sebagai sebagai hal tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kami harapkan teman-teman nanti bisa mengikuti acara ini dengan hikmah. Mungkin misalkan ada pertanyaan atau saya yakin pasti peserta juga dari Zoom ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali terkait bagaimana cara mendaftar, bagaimana trik dan trik biar lawan LPDP dan sebagainya. Saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan. Nah, nanti bisa ditanyakan saja, jangan malu-malu karena kita sudah ada materi yang sangat support sekali. Ya. Yang satu dari doktoral Pak Watoni itu doktoral, dan yang satu ini Mas Anas ini ke Universitas Toronto. Ditanya-tanya sepuasnya. Demikian sambutan singkat dari kelurahan. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Muhammad Muhajir atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya merupakan acara ilmu itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas Anas Solimu dan Bapak Samsul Watoni.
Mas anak pesantren. Wah, Lisin. Dia jadi gitu. Terus akan saya tutup acara ini yang setelah ini akan saya serahkan seluruhnya kepada moderator. Saya Astrid Melisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacanya. Pondoknya yang kemarin si ini ya. Oh iya, iya dah. Bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum Suara kameramen bisa di wabarakatuh. suara kameramen apakah bisa di mute? Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak sih? Assalamualaikum, mohon maaf suara kameramen di unmute apa di mute? Yaitu sharing session dengan tema to share to inspire. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Titan Sutrasana. Saya sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya diskusi pada malam hari ini. Langsung saja pada malam hari ini kita ditemani oleh dua pemateri yang sangat hebat, yaitu Mas Anas dan Mas Samsul Watoni. Yang akan memberikan semangat, motivasi, dan tips-tips untuk meraih beasiswa LPDP RI. Saya akan membacakan CV untuk materi yang pertama, yaitu Mas Anas Roli Muflisin. Beliau yang berbaju hitam, ya, boleh saya hello pada teman-teman. Nama Anas Roli Muflisin, tempat tanggal lahir 3 Januari 1996. Alamat asal Jalan Datu Kuasan Amparaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk nomor WhatsApp bisa dicatat bagi yang menginginkan, yaitu 0878 1210 3453. Mau diulangi? Ya, untuk nomor WhatsApp-nya 0878 1210 3453. Mungkin beliau merupakan alumni UIN Sunan Kalijaga dan sekarang sedang menempuh magister di University Toronto, Kanada. Lampus dan PWN UDY, CSS Mora Nasional, CSS Mora UIN Sunan Kalijaga, Ikatan Santri Mahat Al-Muhsin, terus himpunan bahasa ilmu Al-Quran dan tafsir. Masih banyak lagi ya, nggak bisa dibacain semuanya. Terus prestasinya yang pertama 2 besar penulis and road to Yusuf Kala's nomination for Nobel Peace Prize. Juara 1 santri writer summit dengan hadiah ke Singapura. Kerjanya itu ke Singapura. Berarti malam ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat hebat. Tepuk tangan buat Mas Anas. Prestasi yang lain juara 1 Gerakan Santri Nasional dan juara-juara yang lain, masih banyak lagi. Karya tulis atau publikasi ilmiah, cerita di balik cerita santri, buku antologi santri geografi, terus penafsiran kontekstual studi atas konsep
Febriarti wilayah selesai. Terus Muhammad Abdul dan reformasi pemikiran tafsir Al-Quran modern dan masih banyak lagi ya kalian tahu. Nanti kalau mau tahu tentang beliau bisa kontak dengan oke, di mana ya. Untuk materi yang kedua yaitu Masyam Sulawesi. Saya akan CV-nya. Nama lengkap Syamsul Watoni, tempat tanggal lahir, alamat rumah Jalan Segara Anak nomor 1 Kembang Terang Jaya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nomor HP-nya ada yang mau dicatat? 0819 1774 8855. Beliau juga merupakan alumni mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan S1 Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tamat tahun 2012 dan S2-nya juga di UIN juga dengan jurusan Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Al-Quran Hadis dan sekarang sedang menempuh gelar doktoral di UIN juga ya Pak? Di UIN Sunan Kalijaga. Kita banget sama UIN. Terpaksa. Pengalaman organisasi divisi kerumah-tanggaan Isma Ikatan Santri Mahat Al-Muhsin. Oh, dua-duanya berarti alumni Al-Muhsin ya? Terus anggota Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs CSS Ora, UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 sampai sekarang. Sama Ikan Studi Agama Filsafat dan Budaya kemudian pengurus lembaga peneliti Lemlit Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Darul Kamal Lemlit Darul Kamal tahun 2017 sampai sekarang. Enak Pak, anunya operasikannya enak. Dan beliau juga banyak pengalaman baik dalam akademik maupun kegiatan di luar akademik. Beliau juga menerbitkan beberapa karya-karya, diantaranya epistemologi takwil Quran telah ada yang itu ya? epistemologi Ada permintaan itu. dan beberapa jurnal, diantaranya tradisi berpikir dalam usul fikih, memetakan porsi posisi dan porsi akal sebagai nalar pikir dan Jangan tak jadi dalam ya. hukum Islam. Jadi Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Memang beliau berdua memang patut dicontoh. Baik, untuk acara selanjutnya pemaparan materi untuk kedua materi waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Materi yang pertama akan diisi oleh Mas Anas oleh Muhyiddin. Maaf, untuk materi yang pertama akan diisi oleh Pak Syamsul Watoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati
sangat saya kasih Kopinya aman. Profesor Dr. Dodi Abdul Sakir MAD. Beliau adalah guru sekaligus bapak bagi saya karena saya besar di peradaban Sapeh. Beliau adalah pembimbing saya ketika saya S1. Jadi saya sering soal ke rumah beliau dan pembimbing saya ketika saya S2 dan ketika saya daftar S3 pun saya pernah WhatsApp beliau dan beliau mendoakan semoga saya lulus seleksi tes di SPDP. Jadi saya merasa punya ikatan tidak hanya sebagai seorang guru dengan beliau tapi sebagai mungkin bapak spiritual. Sehingga saya diundang ke sini menjadi salah satu kewajiban bagi saya untuk merawati atau datang ke rumah beliau sebagai saya. Teman-teman juga ketua LRT NPDP dan teman-teman semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sempat berkumpul untuk bersama-sama barangkali bagaimana dari perkumpulan kita malam ini bisa inspire, berbagi dan saling berinspirasi. Saya sudah membagikan slide Pak baik, untuk sharing malam ini saya mungkin lebih berbicara sesuai dengan pikiran saya dan pengalaman saya pribadi ketika seleksi di siswa sehingga di materi yang kata sampaikan saya mengurusan dari tiga yang pertama kesadaran perjuangan dalam mendapatkan PDP, kemudian yang ketiga pengalaman saya Belum diambil berarti sama Buan. yang pertama saya ingin mengatakan bahwa LPDP sejak Ya, hajar 2016 itu sudah dipandang sebagai Dari Buana semua aja dulu itu, tapi ada beda yang baru memang. siswa yang seringkali orang menyebut sebagai siswa yang baik dan menjanjikan. Itu sejak tahun 2016 dan tahun 2018 itu LPDP itu pencarian teratas beasiswa di Indonesia di Google. Jadi saking begitu besarnya pengaruh beasiswa LPDP sehingga seringkali mengalahkan beberapa sebagai lembaga terbaik. Pengelolaannya itu di LPDP menurut saya sangat baik, transparan, sehingga LPDP saya sering katakan satu-satunya beasiswa yang punya call center itu cuma LPDP. Jadi hampir sama dengan provider seperti SL, Telkomsel, LPDP punya call center yang Anda bisa hubungi 24 jam, Anda bisa bertanya. Nah, ini artinya memberikan penegasan bahwa semuanya dan pengalaman saya pribadi, seringkali saya ketika bertemu dengan teman-teman itu pembicaraan ketika mereka mau melanjutkan itu dimulai dari jalur apa itu LPDP. Karena mungkin saya juga melihat LPDP itu jalur yang paling terbuka di antara semua jalur beasiswa. Ada jalur beasiswa khusus hanya untuk dosen, ada jalur khusus hanya untuk santri. Di LPDP baik dia dosen, santri, PFI, Polri maupun dia WFI bisa masuk LPDP. Membuktikan bahwa terbuka. Karena dengan proses tersebut maka LPDP dengan logonya pasti membutuhkan orang yang serius, kerugian yang mungkin atau anggusnya itu adalah baik, kemudian dia itu tekun, yaitu optimis, memiliki proyeksi untuk membangun Indonesia ke depan, dan proyeksi dari LPDP itu mencetak seorang penggerak dan seorang pemimpin. Jadi 5 poin itu kemudian kita tanyakan pada diri kita. Sekarang kalau kita mau mendaftar apakah saya sudah menjadi yang optimis, apakah saya sudah menjadi orang yang betul, apakah psikologi saya ini tertata,
dan lain sebagainya itu semua diukur oleh LPDP ini, terutama wawancara itu. Dan wawancara itu menurut saya ujiannya itu lumayan lumayan susah karena kita berhadapan sama orang dan 3 orang wawancara pertama itu. Seringkali banyak orang yang gagal juga di wawancara, tidak hanya di komputer basic saja, tapi juga wawancara. Karena berhadapan dengan orang-orang yang memang bisa membaca diri kita. Sehingga saya sering mengatakan itu semua perlu diasah, perlu diasah dan perlu diusahakan dalam diri kita. Nah, LPDP bagi saya itu adalah pernyataan. Artinya semua kita punya kapasitas untuk ikut LPDP. Tapi pertanyaannya LPDP, apakah kita bisa mendaftar LPDP? Jawabannya itu bisa. Sebagaimana saya katakan tadi, baik kita santri, apalagi dosen, apalagi dia seorang TNI, karena di LPDP itu jalurnya begitu banyak dan membuka peluang bagi siapapun. Ada jalur khusus untuk TNI, ada khusus untuk atlet. Misalnya kawan-kawan pernah bantu juara 1 bulu tangkis di provinsi. Catur. Misalnya catur, itu bisa datang dari LPDP. Jadi bagi saya kapasitas itu bisa diasah. Kapasitas itu bisa diasah. Maka kalau kita ingin LPDP, asah diri kita, asah kemampuan kita, lalu kita berjuang. Ini menjadi penekanan biar kita tidak punya alasan, kita tidak minder. Kita tidak punya alasan untuk minder ketika daftar LPDP karena LPDP misalnya membuka hanya untuk ilmu-ilmu umum saja. LPDP itu membuka semua ilmu, baik agama, baik sosial, baik politik, baik sains dan lain sebagainya. Itu semua dibuka oleh LPDP. Kita tahu bahwa ketika tahun 2018 masih Menteri Agama itu Lukman Hakim Saifuddin, pembukaan jalur beasiswa santri itu dibuka langsung oleh Menteri Keuangan waktu itu sama Pak Menteri Agama. Membuktikan komitmen bahwa santri pun punya peluang untuk mendaftar di LPDP. Bahkan tahun 2019 itu dana beasiswa dari Kemendikbud untuk dosen itu dipindah ke LPDP menjadi BUDI namanya, beasiswa unggul dosen Indonesia. Artinya kemudian saya melihat LPDP ini dipercaya untuk manajemen uang untuk diberikan kepada warga negara Indonesia yang memiliki kriteria untuk lulus untuk kuliah di kampus tujuan dengan fundingnya itu dari LPDP. Sehingga kita melihat hari ini LPDP lumayan lebih maju karena semua orang ada di situ. Dulu kita sendiri sekali minder karena kita merasa bahwa kita nggak punya pesaing, nggak punya daya saing sama orang. Kita buang pikiran itu kan pikiran-pikiran yang itu pikiran-pikiran metal teenager gitu, kayak terjajah gitu. Jadi kita sama-sama manusia itu dibentuk oleh apa? Oleh jisim, pikir, akal, hati, dan ruh. Semuanya itu kita punya. Tinggal kita asal itu kemudian kita berjuang. Jadi orang ketika berbicara kapasitas itu bukan takdir, itu usaha. Kita sekarang tidak bisa. Karena kalau kita mengatakan itu kan, kita mengatakan bodoh pun takdir. Bodoh itu pilihan, bukan takdir. Artinya kita tidak bisa menjadi orang cerdas, bisa menjadi orang optimis kalau kita mengasah diri kita. Maka banyak orang-orang yang ingin daftar di LPDP itu semua potensi-potensi itu diperhatikan. Itu kalau kita melihat keadaan akan keberadaan LPDP. Sehingga bagi saya LPDP itu tidak punya dikotomi keilmuan. Tidak mengatakan bahwa ilmu agama tidak bisa masuk LPDP, hanya ilmu umum yang bisa tidak ada. Buktinya orang yang mengambil ilmu sosial di PN itu lebih banyak daripada orang yang mengambil ilmu sains. Itu artinya bahwa kita agama bagian dari ilmu sosial. Itu artinya LPDP membuka peluang bagi semua orang. Saya melihat beberapa lembaga beasiswa ketika mendaftar itu seringkali tersendat pada syarat. Ada syarat-syarat bagaimana dia harus
dosen, apakah dia harus menjadi ustadz yang selama hati dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak di LPDP. LPDP itu memberikan semua penyelenggaraan. Kita bisa memakai jalur WNI. Bahkan di LPDP teman-teman tahu ada WNI jauh dan tertinggal itu juga bisa jadi RP, kemudian dia pengen S2, tapi dia jalurnya di 3P, itu syaratnya juga bisa. Artinya di tahun 2020 ketika saya di Jakarta itu ditegaskan 2020. Teman waktu itu namanya Pak Rizal, sudah juga itu mengusulkan itu LPDP bisa merangkul kaum yang dulu gerakan mereka terkapur dan itu diterima. Jadi alur kebijakan di LPDP bagus karena dia tidak mengkritik. Dia menerima kritik dan menjadikan kritik itu sebagai evaluasi untuk membuka jalur yang lebih banyak dari sehingga keberadaan LPDP seperti ini menurut saya harus kita manfaatkan. Kita ini warga negara, kita punya niat baik untuk kuliah, kenapa kita memanfaatkan jalan yang disediakan oleh negara. Jadi jalannya objektif, tidak ada jalan pintas atau orang salah. Saya buka waktu 2019 ketika saya buka online LPDP itu saya kaget. Kagetnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena rekaman saya dan seleksi saya LPDP sejak S2 itu ada. Saya lulus tanggal berapa, jam berapa, detik berapa itu ada. Saya bilang kok dari sekali sistemnya. Saya lulus 2015, LPDP untuk tesis, kemudian untuk sidangnya saya datang lagi, itu lulus. Saya lihat kok data saya 2015 itu ada. Artinya direkam terus sama LPDP. Artinya memang dia di bagian sistemnya kuat, di bagian manajemennya kuat, sehingga dia dipercaya oleh negara untuk memegang BAP. Karena abadi pendidikan yang hari ini jumlahnya sekitar 62 triliun. Jadi yang diberikan ke kita itu barangkali depositonya saja. Depositonya per tahun kan 2 triliun. Bunganya itu. Kalau kata orang sekarang 2 triliun. Beri dividen dolar tengah ya. Yang kedua saya mungkin bagaimana kesadaran berjuang. Karena LPDP itu sifatnya prestisius, maka berjuang di LPDP itu harga mati. Tidak ada orang yang lulus di LPDP itu tidak berjuang, tidak ada. Bahkan saya sering mendapatkan berita teman-teman di Bali itu sengaja dia putus selama 6 bulan. Targetnya itu LPDP tahun depan. Jadi mereka persiapkan tahun 2021 selama setahun itu meninggalkan rumah, tinggal di di Bali untuk kursus bahasa Inggris, baru kemudian 6 bulan kita bekerja, nggak kuliah, hanya untuk menyiapkan LPDP. Setahun persiapan, dan saya rasa juga Mas Anas juga begitu persiapannya juga lumayan. Dan saya sendiri juga persiapannya lama. Nah, maka caranya kalau adik-adik karena LPDP seleksinya terbuka, Anda tinggal buka LPDP, mendownload semua jalur-jalur buku-buku panduannya, kemudian Anda di situ membuat prioritas. Kalau tanda kutip jalur mana yang akan Anda coba. Karena jalur LPDP itu kalau saya nggak salah hampir 12. Kalau saya nggak salah, kalau nggak 12 setelah itu dari jalur reguler sampai aktivasi. Jadi kita bisa baca semua. Saya sendiri dulu ketika pengen daftar LPDP S3 itu saya cetak semua bukunya dan saya baca betul itu setiap malam saya baca sebelum saya akhirnya memilih model apa. Hampir seminggu saya tinggal, saya bingung mau milih jalur apa. Tidak kemudian ketika saya memutuskan mengambil jalur A, maka saya konsisten dengan semua syaratnya. Karena seringkali teman-teman itu ketika berbicara LPDP itu paling ditakuti itu syarat. Bukan sampai sekarang orang paling takut TOEFL itu.
paling ditakuti sama orang. Tapi kalau ketakutannya dari lawan, ya kita nggak akan menang gitu aja. Kemudian kalau kita sudah memutuskan mau pakai jalur yang mana di LPDP, maka kita harus punya semacam planning bahwa di seleksi LPDP ini apa saja yang kurang, apa saja yang kita tidak punya, kemudian kita buat semacam skala prioritas. Kalau dulu saya ketika daftar LPDP S3 itu saya merasa kurang di bagian kurang di bagian tesis. Jadi dulu saya juga kurang di bagian proposal disertasi. Sehingga waktu itu saya mengejar proposal disertasi sekitar 1 bulan. Tapi mungkin waktu itu saya dibantu karena buku saya lumayan banyak. Saya beli ketika di Jogja. Ketika S1 saya beli banyak buku, ketika S2 juga saya beli banyak buku penerapan LPDP. Sehingga kemudian buku itu saya gunakan sebagai data saya untuk tulis proposal disertasi yang sampai hari ini akan saya lakukan. Jadi di LPDP itu kita harus punya prioritas. Kalau kita kira punya skala waktu, LPDP kan buka 2 kali setahun. Kalau tahun 2016 kayaknya LPDP itu buka 4 kali setahun. Sekarang mungkin 2 kali setahun. Itu kita bisa membuat training. Kira-kira dia buka apa, kemudian syaratnya itu apa yang kita bisa. Karena kalau kita nggak punya dan seperti itu keseriusan kita untuk mendapatkan LPDP itu dipertanyakan. Karena menurut saya pernah mendengar cerita bahwa orang LPDP tim salabim itu nggak ada. Kalau di jalan lain barangkali ada orang-orang. Orang-orang itu kalau kata orang mengalahkan tanda Tuhan. Artinya dia bisa pun saya pun SK-nya itu bisa berubah salah. Itu, tapi di LPDP tidak semua cara dan terukur. Bahkan di LPDP 1 detik pun tidak sistemnya sudah tutup. Jadi kita harus benar-benar terukur dan terarah. Makanya saya sering katakan orang harus punya plan sendiri. Di LPDP jelas ada jadwalnya, ada kalender beasiswanya. Makanya saya lakukan LPDP ini karena dia kalau sudah pengumuman itu dia jelas ada buku panduannya, bahkan ada kalender beasiswanya. Seriusnya itu luar biasa menurut saya. Dan timnya itu bekerja luar biasa. Yang saya karena kalau kita melihat prosesnya LPDP itu mengunjungi tokoh-tokoh nasional. Jadi itu ada angkatan PK yang mengunjungi Habibie. Jadi orang-orang hebat semua itu tahu LPDP. Jadi kita itu kalau sudah mendaftar LPDP itu kayak kita mendaftar itu satu dari Sabang sampai Merauke gitu. Saking banyaknya orang. Jadi itu. Nah, kemudian sekarang pengalaman. Jadi saya di LPDP sebenarnya sejak tahun 2015, tapi waktu itu saya mendapatkan DPI namanya, Desa Pendidikan Indonesia. Itu desa basis ya. Jadi desa tengah-tengah kuliah, ongoing itu cuma itu dulu. Kenapa saya tidak dapat LPDP waktu S2? Jawaban sederhananya karena saya tidak tahu. Kemudian ketika semester 3 saya merasa ada apa namanya keadaan yang buat saya harus survive mencari beasiswa. Akhirnya waktu itu saya mendaftar di LPDP dan waktu itu saya juga mendaftar di DPP namanya di LPDP namanya DPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Di Kemenak namanya DPP, Beasiswa Penyelesaian Pendidikan. Tapi di Kemenak itu syaratnya itu ada SK dosen. Kalau di LPDP syaratnya KTP WFI. Sehingga saya dapat dua-duanya dan habis ini lulus dua-duanya. Jadi makanya saya kadang-kadang kalau merenung ini saya merasa bahwa saya ini tidak boleh saya kasih tahu sama Allah saya bilang gitu karena S1-nya beasiswa, S3 tidak dapat beasiswa, dan S3 sekarang sedang beasiswa juga. Artinya barangkali ya karena keinginan berjuang itu tidak lepas dari perjuangan. Dan sekarang kemudian daftar di S3 dengan LPDP juga. Sehingga saya waktu itu punya pengalaman sebenarnya mungkin subjektif ya. Subjektif sekali menurut saya karena di slide saya katakan ketika saya daftar di LPDP 2019 itu saya katakan saya melibatkan Tuhan dalam usaha saya. Karena 2018 itu saya mengajar tasawuf di Madrasah Aliyah di pondok saya di Lombok.
kemudian malam hari saya berpikir, ini kalau saya tasawuf saya hanya sampai kepada tafakur, tidak sebagai ta'amul atau tazakur fil itu, ini kayaknya nggak lengkap saya bilang waktu itu. Nah, sehingga saya katakan barangkali saya bukan orang yang taat, tapi saya adalah hamba yang ingin dekat dengan Tuhan yang begitu. Sehingga waktu itu saya menggunakan jalur-jalur yang mungkin disebut sofistik atau mungkin reflektif sekali begitu. Sehingga saya seringkali diuji dan gagal di 2018, tapi saya tidak pernah kecewa. Karena dengan tasawuf ini saya mengatakan bahwa ridho, sabar dan syukur itu stabil. Manusia kan seringkali ya ridho ketika dia diberikan nikmat, kemudian kecewa ketika dia diberikan ujian. Kalau dalam bahasanya dulu ya harus stabil. Ketika kita diberikan nikmat, tetap syukur. Ketika kita gagal, tetap syukur. Sehingga saya diuji 2018 itu banyak hal. Saya pernah daftar karena saya ingin kuliah 2018 saya daftar 5.000 dokter di Kemenak, nggak lulus, nggak kecewa. Daftar PNS 2018 tidak lulus juga nggak kecewa. Jadi kemudian akhir 2018 sudah ada ujian lagi, saya juga gagal di situ dan saya juga nggak kecewa. Hingga kemudian 2019 persis bulan Maret saya ingin sekali daftar S3 dengan jalur definitif. Maka sejak Maret sampai doa saya dalam sholat tetap ya Allah kemudian saya definitif dan sebagainya. Itu saya lepas hari itu sejak bulan Maret. Itu karena saya waktu itu ada saya karena kalau ini selalu lebih itu biasa syukur selalu lebih kalau kita punya sesuatu kita tawarkan dulu baru jangan. Kalau saya begitu berubah hasil yang mengatakan benar karena pada azab kita bertawakal Allah. Azab itu kita sudah tawakal. Saya katakan waktu itu kemudian tawakal karena energi positif. Biar saya semakin berusaha. Jadi saya kemudian ketika memutuskan untuk ambil LPDP, setelah kemudian saya ingin sekali dengan LPDP, maka saya siapkan prioritas waktu itu. Sehingga waktu itu saya katakan ada 3 mungkin yang bagi saya itu susah saya dapatkan di LPDP. Syaratnya. Jadi yang pertama namanya ROA, surat penerimaan dari ini. Karena saya mendapatkan jalur reguler, yang itu mengharuskan adanya ROA dari LPDP. Kalau jalurnya santri itu tidak ada ROA duluan. Boleh dulu setelah lulus baru kemudian cari kampusnya, baru kemudian bisa kuliah. Saya waktu kemarin itu daftar di jalur reguler. Dan ini jalur yang syaratnya itu paling banyak. Kuliah itu syaratnya itu TOEFL 530. Jadi saya itu ke Jogja itu hampir 3 kali setelah 2019 4 kali. Dan waktu itu saya mengatakan saya itu susah di bagian bahasa juga. Hingga saya 3 kali dan baru saya dapat skor 557 bahasa Arab itu. TOEFL saya pakai karena kalau saya pakai itu kalau saya merasa saya belum terlalu pede. Sehingga saya pakai TOEFL untuk daftar dulu. Dan itu bisa. Saya tes 3 kali. Kemudian proposal disertasi juga saya revisi hampir 3 kali. Karena format disertasi ini, format proposal disertasi ini sama LPDP-nya ada berapa yang beda. Biasanya di LPDP dia sudah berbicara bagaimana kontribusi kita di Indonesia dan sebagainya. Sehingga saya revisi. Dan termasuk juga bisa saya buat kalau bagi saya itu adalah proposal studi. Karena proposal studi itu kita buatnya itu tidak hanya dengan deskripsi ya itu. Jadi proposal di LPDP kalau saya kemarin kasusnya itu susah itu. Pertama di LOA-nya, kemudian kedua di TOEFL-nya, yang ketiga di disertasinya, yang keempat itu di bagian itunya di proposal studi. Tapi saya waktu itu mengatakan susah itu kan bisa diatasi dengan apa? Dengan kegiatan. Sehingga saya waktu itu benar-benar ikhtiar untuk benar-benar belajar LPDP ini. Kemudian saya punya beberapa saran untuk teman-teman yang tahu tentang LPDP besok. Pertama adalah pendaftaran LPDP di online itu tolong diisi dengan detail sejak kecil itu apa, SD di mana,
atau FI di mana, SMP di mana itu diisi dengan detail. Karena kalau kita nggak isi dengan detail, nggak isi dengan bagus itu bisa saja nanti kita tidak lolos di LPDP. Kemudian apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di Indonesia, ketika ada pengisiannya di LPDP di administrasi itu silakan diisi sekecil apapun. Jadi saya pernah kemarin itu 2020 Februari dari Jakarta TK LPDP itu saya ikut, saya kagetnya karena Pak waktu orang Silaban pada LPDP itu ngasih hadiah ke teman angkatan saya yang dia itu pernah menjadi sekretaris RT. Sekretaris RT itu dia dikasih hadiah di antara semua teman-teman. Kita waktu itu 220 orang. Itu dia masuk ke depan karena dibaca biografinya itu dia pernah menjadi sekretaris RT. Bagi kita mungkin biasa apa sih harganya sekretaris yang hebat ini menjadi orang. Sekretaris RT itu hebat karena dia apa? Dia melayani masyarakat. Pulang kerja ada masyarakat yang apa namanya ada apa dia melayani. Itu yang dia melayani itu hal kecil yang berdampak itu juga melayani. Keberadaan kita itu dihargai beri dampak bagi orang itu dan melayani. Sehingga teman-teman heran itu yang ngasih hadiah kok cuma pernah menjadi sekretaris RT. Masih SS murah bisa, Pak. Iya. Besok. Jadi besok ada yang jadi Pak Lurah atau Satpam Pondok bisa juga. Artinya maksud saya diisi dengan detail semua, Sehingga pengisian itu mau benar-benar detail. Ternyata ketika wawancara itu pengisian itu yang menjadi bahan wawancara kita. Kemudian kalau seleksi CDT, silakan teman-teman bisa belajar itu seleksi komputer bisa belajar tentang beberapa poinnya dan jawab dengan tenang. Kemudian di wawancara saya juga punya beberapa saran. Saya mungkin yang punya pandangan lain ketika wawancara waktu itu, karena mungkin saya santri Pak. Jadi sebelum wawancara saya baca Al-Nasrah 3 kali. Kemudian ya, jadi waktu itu saya katakan dalam diri saya begini, ketika wawancara saya punya mungkin saran bagi teman-teman, bisa jadi cerita saya bisa menginspirasi kawan-kawan. Saya mengatakan dulu begini, wawancara itu kita harus sadar bahwa di LPDP itu kita bukan wawancara perusahaan. Kita di LPDP itu adalah warga negara Indonesia yang ingin kuliah dan membangun Indonesia. Jadi kita itu ketika masuk wawancara itu tenang, jangan tegang, karena kita nggak ada kerjaan di dia. Kita nggak ada kerjaan. Kita sama wawancara yang tegang Pak. Kita mau masuk lamaran ke perusahaan A, itu beda cara wawancaranya. Kita di LPDP ini kita akan berhadapan dengan 3 orang, satunya akademisi, satunya praktisi, satunya psikolog. 3 orang itu. Karena waktu itu ketika 2019 saya juga masalah tahu itu kan LPDP pertama kali menerapkan 2 kali wawancara Mas. Itu pertama kali 2019 dan sayangnya saya juga yang dapat itu di 2000. Jadi saya wawancara 2 kali. Hari pertama itu 3 orang, praktisi, akademisi, dan psikolog. Hari kedua kayaknya HI dia dan geopolitik kayaknya gitu. Hari kedua itu. Sehingga waktu itu saya merasa saya bilang saya warga negara Indonesia. Jadi saya nggak minta kerjaan gitu. Dalam diri saya waktu Pak Kiai, jadi biar saya lebih tenang, saya bilang juga saya santai aja gitu. Kemudian kalau kita santri, karena kepercayaan saya yang sangat subjektif dan teologis tadi, ya saya percaya dengan amalan-amalan yang diberikan oleh Kiai saya yang lebih tenang. Karena saya lihat orang-orang di samping saya ini pada tegak keluar dari ruang wawancara itu kayak orang baru peringatan kemudian dapat hasil, kayak dapat angin segar gitu. Karena selesai di orang abrik di wawancara, saya tidak santai aja gitu. Sehingga waktu itu saya wawancara pertama saya itu menarik gitu. Sebenarnya begini, coba ceritakan saya bagaimana Anda waktu kecil. Saya ceritakan dari hal itu. Benar-benar. Kemudian mungkin juga karena saya sendiri, dan saya juga pertanyaan itu menurut saya itu saya heran sekali kenapa yang ditanyakan itu persis dengan doa saya. Dia tanya begini, apakah Anda yakin apa namanya Anda diterima waktu itu? Apa buat Anda yakin Anda terima itu? Saya begini, saya sendiri Pak bilang dan kiai saya itu menyuruh saya husnuzon kalau itu jangan mereka.
maka saya yakin saya diterima politik. Yang kedua saya bilang, niat saya ini baik, Pak. Saya ingin kuliah dengan ilmu agama. Dengan LPDP jalan yang baik. Kalau niat baik, jalannya baik, pasti hasilnya baik, Pak. Sehingga pertanyaan itu ditutup itu dengan pertanyaan terakhir. Dia bilangnya begini, apa yang akan dilakukan kalau Anda tidak terima LPDP? Saya tahu begini, saya akan pulang ke pondok pesantren saya, mengajari anak-anak mengaji, mengajari anak-anak agama, mengajari di kampus, membangun Indonesia dari diri pesantren saya. Karena waktu saya bilang, karena Indonesia tapi luas, tidak bisa dibangun hanya dari kota. Indonesia akan maju kalau sudut-sudut pelosok itu maju ke Singapura. Jadi itu kemudian yang saya juga kadang-kadang merasa heran ya, karena seringkali pertanyaannya itu malah apa namanya sesuai dengan minat saya sampaikan atau yang saya rasakan pribadi. Baru kemudian yang pertanyaan kedua itu yang lebih politis dan lebih wawasan kebangsaan. Tapi itu pertanyaan juga di saya itu lebih kepada politik, bagaimana hubungan antara Islam dan negara dan lain sebagainya. Nah, karena saya anak sampai, jadi saya sama bapaknya itu kayak saya kuliah kan. Ini loh katanya apa? Ideologi ada dua. Tapi penjelasan Anda bagus ya, saya bilang gitu. Akhirnya waktu itu saya merasa bahwa saya tidak aja. Kenapa kita nggak pede? Kita ini kadang-kadang itu punya potensi, tapi kita nggak sadar. Barangkali dalam bahasa agamanya kurang merenung. Jadi itu sebabnya kemudian muhasabah itu menjadi kekuatan. Kalau kita bertanya ke diri kita, bagaimana kita hari ini, kita bisa memproyeksikan diri kita bagaimana kita tadi bahwa di LPDP itu kita nggak punya saingan ya. LPDP itu saingan kita hanya diri sendiri. Kita nggak punya saingan karena LPDP itu nggak pakai kuota. Oke, LPDP itu unlimited. Apalagi dari reguler itu. Dan reguler itu kalau saya di Jakarta seringkali nggak perlu dikuota karena LPDP menyediakan 110.000, yang dulu cuma 1.500 atau 1.000. Jadi kan seringkali nggak berarti kuota. Kenapa nggak lulus? Karena LPDP nyarinya itu yang potensial, yang sesuai sama-sama. Kemudian yang kedua, mungkin saya juga berikan saran ke teman-teman bahwa kegagalan itu bukan ketika kita tidak berhasil, ya, tapi ketika kita berhenti mencoba. Itu kita gagal, itu menurut saya. Jadi kalau Anda gagal hari ini, jangan pernah jadikan sebagai sebuah alasan untuk mencoba. Jadikan dia sebagai kekuatan untuk mencoba kembali. Maka saya selalu mengatakan belajarlah dari kegagalan, jangan dari kesuksesan. Orang kalau hari ini mengatakan Bu Susi sukses, tidak lulus SMP, punya perusahaan, ya Bu Susi. Tapi di luar Bu Susi jutaan orang yang tidak sukses dan berkali hidupnya gara-gara tidak lulus sekolah. Kita belajar dari mana? Dari kegagalan, jangan dari kesuksesan. Kalau bisa seperti itu, dan saya pesan terakhir ke teman-teman karena saya juga sendiri, tahu juga ke rumah Kiai, pesan saya ke teman-teman, jadikan santri sebagai identitas kalian dan entitas hidup kalian. Insya Allah, syukur berterima kasih. Demikian, Mbak. Terima kasih. Saya silakan ke Mas. Oh iya. Terima kasih atas pemaparan materinya, baik pengalaman ataupun kontribusinya sangat memotivasi ya. Apakah mas-masnya udah ngantuk? Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Anas Solimo Frisin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati Profesor kita, guru kita Bapak Kiai Abdul Mustaqim. Yang
adalah inspirasi kita semua ya, baik dalam segi intelektual, spiritual, dan yang paling penting adalah dalam sikap berumah tangga. Kalau saya udah komunikasi, dia ngomong lagi. Udah agak nyerang. Tapi sabar. Ya, mana apa ya? Ya, jadi saya teringat pada tahun 2018 kalau nggak salah kita ada mau akreditasi LKE. Jadi saat itu saya sama teman-teman mahasiswa, sama dosen, ada salah satunya Prof. Sakin. Saat itu kita nonton TV sebenarnya, nonton TV ya. Ada program apa itu yang istri selingkuh atau suami Indonesia gitu ya. Terus Pak itu bilang, jadi banyak orang sukses, banyak orang pejabat tinggi, pinter, dosen atau apa tapi rumah tangganya berantakan. Jadi sejak saat itu saya sadar ternyata hakikat kehidupan itu harus bagus di rumah tangga. Itu sekilas pengalaman masa lalu ya. Yang terhormat juga senior kita bersama masuk Watani ya, Mas Watani, PBSB angkatan 2008, angkatan kedua, angkatan pertama 2007, saya angkatan 2014, sekarang ini angkatan berapa terakhir? 2019 ya, terakhir ya, karena periode depan pindah ke dakwah ya, ke depannya kita. Pindah kita. Yang terhormat juga Lurah, Bapak Lurah, Mas Zaman. Ini Mas Zaman sudah S2 di UIN di Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi hermeneutika Quran. Luar biasa ya. Terus ada juga kakak kelas kita di sini, Mas Agil. Mas Agil ini juga PBSB, bagi yang kenal yang angkatan 2015. Dan sekarang juga di Islam Nusantara ya, Mas Agil ya. Serta teman-teman pengurus dari kelurahan atau PDP dan teman dari santri. Oke, saya akan cerita, saya akan lebih fokus ke luar negeri ya teman-teman. Siap. Bagi saya PDP itu memang nggak cuma beasiswa kuliah ya, karena di sana kita dapat dijaring, itu yang sangat penting. Dijaring, apalagi jika teman-teman nanti pengen jadi dosen, jadi pesantren, pasti kita butuh dijaring gitu ya. Nah, LPDP, kita sebut nominal aja lah dulu ya. PBSB kita per bulan dapat berapa? Berapa? Sekarang berapa? Juta ya? Sama ya? Dapat juta. 1 juta gitu. Sama ya, saya dulu pernah 800, terus pernah naik 1 juta. Sekarang stagnan itu ya. Maaf nih alas sukun. Kalau LPDP ini ya lumayan lah, apalagi di Jogja aja. UMR Jakarta. Boleh nggak apa-apa untuk motivasi. Itu pamer. Jadi LPDP dalam negeri saja Jogja itu per bulannya 3,6 juta. Wah, di PNS itu hanya 2,2 juta. Nah, itu baru biaya hidup. Kuliah udah gratis. Kuliah udah gratis dan per tahunnya dapat uang buku 10 juta. Ayo semangat Mas. Lumayan ya. PBSB jauh lah. Ini di Jogja, cuma tiap kota itu bisa beda living cost-nya. Nah, kalau PBSB apa namanya? Living allowance. LC, kalau di LPDP itu namanya LA. Living allowance, kalau PBSB living cost ya. Jadi kalau di Jakarta itu 4 juta per bulan. Dan jadi tiap daerah itu beda-beda. Kalau luar negeri ya 20 juta ya. Saya belum menerima karena saya belum kuliah. Saya kuliah di September. Jadi kalau keluar negeri jurusan kayak agama itu rata-rata setahun buka, setahun cuma sekali. Jadi karena September tahun tadi nggak bisa, ya September tahun depan harus siap-siap tunggu ya. Lama. Jadi saya daftar LPDP, LPDP itu tahun 2019. Saya lulus PBSB itu 2018 September. Habis itu saya pengen daftar LPDP santri karena saat itu dari kita. Cuma syaratnya saat itu masih alumni PBSB harus ngabdi dulu. Nah, tahanlah sekarang saya harus ngabdi. Jadi saya ngabdinya di Jogja di pesantren Al Hakim. Habis itu di tahun 2019
tahun setelahnya ada kebijakan perubahan kebijakan. Jadi alumni PDSP fresh graduate boleh langsung daftar LPDP, tapi harus ngabdi. Nah ini alhamdulillah kan, akhirnya saya bisa daftar. Ya, saya juga. Untuk ya lolos PDSP langsung daftar LPDP. Jadi saat itu saya daftar di periode kedua sama kayak Mas Watoni, Mas Agil juga, dibuka bulan Juli. Kalau nggak salah ditutup Agustus apa ya? Ya, Agustus. Agustus Akhir. ya, ditutup ya. Daftarlah, ternyata proses LPDP itu panjang. Pengumumannya Desember 2019. Jadi dari tengah tahun sampai akhir tahun pengumumannya ya. Dan apa saja sih syaratnya? Pertama administrasi, tentu administrasi itu yang berkas, ya, karena saya jalur pesantren, saya minta surat rekomendasi dari Kemenak ya, surat saya alumni PDSP. Nah, alumni PDSP harus minta tanda tangan ke Kemenak. Jadi approval. Jadi kalau kita mau keluar negeri gampang, 500 sudah bisa ya, 500 sudah bisa gampang ya. Apalagi kalau kita bacanya Al-Quran itu kan ada dua benar ya. Jadi kalau udah terbiasa baca Quran menghafal maka belajar itu gampang sekali. Jadi 500 sudah bisa, terus kita bikin kayak proposal studi, karena studi dan sebagainya itu gampang sebenarnya aspek administrasi. Habis itu pengumuman sebulan selanjutnya adalah seleksi tahap kedua, yaitu TPA. Nah ini yang agak sedikit sulit. Di Surabaya. Jadi tiap jalur itu bisa beda-beda. Amdi di Bandung, Adil Surabaya ya kalau salah ya. Iya, bareng Mas. Bareng kita ya, sama Zikra juga ya. Iya. Kalau Mas Lapan itu di mana? Juga. Iya. Juga ya. Aman, Mas. Ya, jadi kita tes TPA. Jadi tes TPA, habis tes TPA itu tes psikologi. Psikologinya tanya jawab pilihan A, B, C, dan D. Habis itu nulis esai. Esainya itu tentang isu-isu aktual di Indonesia. Jadi kita harus terbiasa nulis ya. Kalau tujuannya luar negeri harus berbahasa Inggris. Kalau tujuannya dalam negeri itu berbahasa Indonesia. Itu seleksi tahap kedua. Alhamdulillah lolos ya. Jadi skor TPA itu langsung bisa diketahui hari itu juga. Ya itu canggihnya PDP itu ya. Kita tes hari itu juga bisa tahu skor TPA-nya. Ada teman saya, dia jago sekali bahasa Inggrisnya, tapi TPA-nya tidak sampai. Akhirnya nggak bisa ke tahap wawancara. Nah, jadi LPDP itu pengen kita tuh bar ya. Bahasanya bagus, kajian akademiknya bagus, TPA-nya bagus, psikologinya bagus, dan seterusnya. Nah, Gini. habis itu kita masuk, sebulan selanjutnya adalah wawancara lagi. Wawancara kami lagi-lagi di Surabaya. Apa saja sih yang diwawancara? Nah, jadi kita dipetakan nanti ya, yang kajian keagamaan sosial itu di sini, di sini, kajian sains itu di sini. Nah, jadi pas saya masuk, karena terbiasa mungkin ya terbiasa di kampus, kalau kita ketemu dosen cium tangan, ya. Nah, saya pas masuk itu instan gitu ya, saya cium tangan ke jurinya, gitu ya. Jadi, iya, jadi pewajarannya malah senyum-senyum. Ini pasti dari akhir masa santri. Gitu ya. Jadi saya, ya mungkin gara-gara itu juga saya dapat syafaat ya. Iya. Dan wawancaranya memang ada beberapa titik yang beliau itu agak keras ya. Oh, kalau mau ngapain mah keluar negeri, dalam negeri aja. Ngapain malu-malu di Indonesia ya, orang lain malu juga. Jadi memang ada kayak gitu. Nah kan ada beberapa teman yang sampai nangis ya. Tapi kan saya alumni kerja saya. Oke. Dan saat wawancara itu ada 3 orang ya. Pertama akademisi, kata Mas Watoni tadi. Kedua ada psikolog. Ketiga dari LPDP kalau yang pas saya. Jadi akademisi itu malah kita ngobrol nyantai ya. Kamu dari mana? Lulusan Trijaya. Namanya lulusan Trijaya ini ternyata punya bekas juga bro. Punya bekas ya. Oh ini Sapen ya, Mas Sapen ya. Jadi malah kita ngobrol sampai diajar Pak Sayuran ya. Oh gitu. Pak Sayuran. Dua atau sama Pak Rafiq yang disebut. Oke.
Jadi malah kita ngobrolin, ya Pak Sairan itu punya pendekatan makna bangsa. Jadi malah kita bahasnya nyantai gitu ya, kayak kita diskusi gitu. Jadi alhamdulillah habis itu wawancaranya selesai. Sebulan selanjutnya di Desember 2019 pengumuman alhamdulillah lolos. Dan di saat yang sama saya juga tes IELTS. Alhamdulillah juga lolos ya. Nah sekali tes alhamdulillah nyampe skornya. Tapi habis itu kan kita ada tawaran lagi nih karena jalur afirmasi. Ada program bahasa. Artinya saya pengen ikut bahasa nih, lumayan ya. Nah, selain dapat ilmunya ya dapat itunya. Karena ikut program bahasa, Mas Agil malah lebih lama dia. Mas Agil 7 bulan. Iya. Uangnya full. Jadi sama ya, saya dapatnya di UGM, Mas Agil di mana? ITS. ITS. Jadi kita dapat pelatihan bahasa dan sama biayanya per bulan dapat 3,6. Aku 4 Mas, Surabaya. Oh, Surabaya 4 ya? Nah, sama Nail. 4 kali 7 berapa itu? Hanya lah Mas. Jadi 25 juta ya? Nah, jadi Mas Agil kaya loh. Tapi nggak Nah, saya juga ikut ya, meskipun sebenarnya saya punya IELTS ya, karena masih ada tawaran dan saya punya masih lama September kan. Awalnya kan kita September 2020, tapi karena pandemi kita di yang luar negeri semuanya diundur ya, sampai sekarang pada berangkat. Semoga tahun ini bisa berangkat. Jadi saya ikut pelatihan 4 bulan lumayan. Habis itu pandemi baru 3 minggu menjadi mahasiswa UGM ya, merasakan jadi mahasiswa UGM karena terakhir jadi mahasiswa UGM ya, bisa update status ya. Jadi 3 minggu kita menjadi mahasiswa UGM, mahasiswa pelatihan bahasa. Habis itu pandemi, hanya belajarnya online. Nah, itu meskipun online ya kita tetap dapat ya. Nah, ya itu yang paling penting. Nah itu tuh saya pakai buat modal luka gitu ya, bisa seperti itu. Jadi LPDP itu membantu saya dalam banyak hal. Nah, setelah kita selesai pelatihan bahasa, akhirnya saya dapat kampus luar negeri. Nah ini penting. Bagi yang mau keluar negeri, ada nggak di sini yang mau keluar negeri? Ada ya. Saya katakan daftar keluar negeri itu gampang ya. Apalagi kita bawa uang. Sekali lagi, daftar S2 di luar negeri itu gampang keterima apabila kita bawa uang yang gede. Karena kenapa? Karena mahasiswa internasional itu sebetulnya lebih mungkin 2 kali lipat daripada mahasiswa domestik mereka ya. Jadi SPP saya jauh lebih mahal daripada mahasiswa Kanada asli. Nah jadi saat saya daftar, saya bilang aja saya ketika LPDP ini dari pemerintah negara Indonesia yang akan meng-cover seluruh biaya hidup saya. Jadi dan ternyata memang S2 itu di luar negeri. S2 di luar negeri ini berdasarkan cerita publik dan berdasarkan cerita Prof. Haji. Prof. Haji itu adalah orang Indonesia, suaminya Samara, yang Samara ya, PSI. Ya. Kan Samara nikah sama Habib ini ngajar di New York University ya, di Amerika, orang Indonesia. Jadi saat itu ada diskusi dan juga memang cerita S2 di luar negeri ini semacam mesin mencari uang untuk membiayai program S2 mereka ya, program kampusnya. Jadi kalau kita, karena saya dapat LPDP dulu, saya lolos dulu baru saya dapat kampus, jadi saya bisa bilang, saya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia yang akan meng-cover dan mereka senang karena saya bayarnya lebih daripada mahasiswa lain dan mereka bisa punya program. Nah itu buat S2. Jadi bagi yang S2, mau S2 ke luar negeri itu gampang ya. Daftar LPDP-nya dulu, dapat uangnya, baru dapat kampusnya. Ya. Jadi, nah, tapi ini saya nggak tahu ya soal kampus apa enggak. Saya nggak tahu kalau kayak Harvard, Oxford, yang kampusnya kami saya nggak tahu apakah bisa seperti itu. Tapi yang Toronto sama Edinburgh, saya daftar, sekali daftar langsung lolos dua-duanya ya. Tapi saya bawa uang. Ya. Tapi ya jangan buruk-buruk amat, meskipun kita bawa uang, tapi aplikasi jelek ya sama aja. Bahasa Indonesia masih typo ya itu jangan juga. Jadi daftar kampus luar negeri itu S2 khususnya ya, S2 itu di gampang. Kalau S3 itu jauh lebih sulit karena kalau saja itu nggak cukup. Karena kita harus sama penelitiannya sama dosen yang ada. Nanti saya akan ceritakan sedikit bagaimana proses pendaftaran luar negeri. Pendaftaran luar negeri itu bisa ditempuh 2 jalur ya. Pertama melalui agen kayak IDP atau apa gitu ya. Jadi kita kirim berkas ke IDP, nanti mereka yang tipu-tipu.
Tapi saya nggak ambil jalur itu. Kenapa? Karena nanti kan IDP harus mengisi data diri. Dan barangkali mereka tidak terlalu kenal sama saya ya. Saya harus menceritakan apa. Jadi saya memilih untuk daftar sendiri. Daftar sendiri itu gampang. Tinggal buka website kampusnya. Iya, saya udah kasih tutorial sebenarnya hidup saya daftar ya. Tapi banyak ide saya yang Toronto belum sempat bikin. Jadi tinggal buka klik kampusnya, pilih apply, isi biodata selengkap mungkin sama mahasiswa tahun tadi, selengkap mungkin. Ya bilang aja, saya S1 sudah dapat beasiswa kan, beasiswa dari Kementerian Agama. S2 saya dari beasiswa Kementerian Keuangan. Jadi saya ada orang perspektif di masa depan. Jadi diisi dan ada wawancara. Ada wawancara S2, S3 ada. Kalau mau S3 ada wawancara. Jadi cerita bullying ya, saya ceritakan dosen kita aja. Bullying itu mau S3 di University of Chicago itu tesnya wawancaranya adalah baca kitab kuning. Jadi malah antum jenengan yang sudah belajar kitab kuning gampang ya. Khusus yang di Islam. Jadi bullying itu seleksinya malah baca kitab kuning. Hampir setengah jam. Nah, untuk S2 itu ada wawancara. S2 tinggal kirim berkas. Ada nih perbedaan antara UK sama negara lain. UK itu rata-rata setahun S2. Jadi ada teman saya, alumni AT, Lutfi, angkatan 14 ya, dia dari reguler, bukan di AT ke DSP. Kita daftar bareng, dia dapatnya ke Birmingham di Inggris setahun ya. Saya juga dapat Birmingham itu di Inggris cuma setahun. Dan daftar kampus di luar negeri UK itu gratis. Jadi kita tinggal daftar aja. Kalau keterima ya alhamdulillah kita ambil, kalau enggak ada rugi karena gratis. Tapi sepertinya mahal. UK itu lebih mahal daripada negara lain ya karena pendaftarannya gratis. Beda dengan Kanada. Saya daftar Kanada, Toronto itu harus bayar sekitar kalau dirupiahkan hampir 2 juta. Nah ini bingung juga pas daftar ya. Kalau saya gagal hilang uang 2 juta, lumayan ya. Tapi kalau saya berhasil ya alhamdulillah mereka berhasil ya karena ya ada tips apa ya ada tipsnya ya sebutkan kita penerima beasiswa. Nah jadi saya terima dulu di Edinburgh, senang ya pasti senang ya. Edinburgh tahu kan kampusnya di film ayat-ayat cinta itu yang kedua Fahri Ngajar kan itu di Edinburgh. Oh ya. Jadi dia pernah nonton itu lagi di sini. Jadi saya daftar di Edinburgh keterima, mungkin sekitar 1,5 bulan setelahnya terima di Toronto. Dan saya karena Toronto itu yang pertama saya ambil di sana. Karena di Toronto itu ada kemungkinan belajar 2 tahun. Kalau 2 tahun, kalau UK setahun ya. Kalau 2 tahun kita akan lebih lama. Dan ya, dan bisa lulus jalan-jalan. Jadi, oh iya, dan istri saya di awal di LPDP ya, di UGM. Jadi buat mbaknya nanti bisa cari calon dari LPDP ya, biar di sini ada developer. Nah, jadi apa saja yang dibutuhkan ketika daftar ke luar negeri? Semuanya berbasis berkas. Pertama proposal riset. Proposal penelitian ya, itu hanya dinilai 2 halaman atau statement of purpose 2 halaman. Apa saja isinya itu sudah ada contohnya di website kampus masing-masing. Jadi sebenarnya itu gampang, gampang, tidak sulit asalkan semuanya dipersiapkan. Ya. Jadi itu kata Mas Wawan tadi, semuanya itu perlu dipersiapkan. Yang salafin abrak-abrak semuanya jadi ya. Jadi saya belajar IELTS saya sampai ke Pare 10 bulan. Dan perjalanan saya belajar IELTS juga sangat sulit. Saya kehilangan uang sempat ya. Saat itu ya, kita awalnya pengen 3 bulan, akhirnya jadi 2 bulan aja. Habis itu belajar sendiri dan seterusnya itu cerita-cerita yang samping ya, yang enggak kita tapi yang jelas berarti kita ingin beasiswa LPDP baik di dalam maupun luar negeri ini adalah persiapan. Karena beasiswa bukan bagi orang yang pintar, tapi bagi orang yang makan persiapannya. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pemaparannya Mas Anas. Pengalaman yang sangat luar biasa ya. Iya, benar sekali. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, masuki pada sesi tanya jawab.
Untuk mas-masnya, monggo yang ingin bertanya dan peserta virtual mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, siap. Untuk yang bertanya boleh angkat tangan dan memperkenalkan diri. Ya mas, boleh minum dulu, boleh minum dulu. Nggak buru-buru kok. Ya, langsung aja mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya apa ya? Pertanyaannya sebenarnya simpel. Untuk tadi sebenarnya sudah dijelaskan tunjangan-tunjangan di Santunan. Nah ini kan yang satu kan masnya masih jomblo, yang satu sudah nikah. Nah yang pertama mungkin untuk tunjangannya jomblo berapa ya? Itu terus untuk penerima LPDP itu misal statusnya itu mahasiswa ongoing itu apakah bisa? Jadi misal sudah kuliah semester 1 mau lanjut semester 2 terus ada LPDP juga kita daftar itu bisa apa? Kalau tadi kan Mas Sultan Mas Chandro tadi kan memang di pertengahan ada daftar. Kemungkinan LPDP bisa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Ke depan aja Mas. Ada mic-nya ya? Bisa nggak? Iya. Itu. Sebenarnya perkenalkan nama saya Nopal. Ini bertanya terkait pendaftaran. Untuk pendaftaran kira-kira pengen tahu aja ini mas. Di bagian mana kira-kira step di pendaftaran itu yang sering kali ya apa membuat gagal lah atau apa itu istilahnya. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua mungkin Mas dan Bapak bisa memberikan informasi terkait LPDP di 2021. Mungkin ada informasi dari LPDP. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk satu lagi penanya. Jadi nama loh. Saya ingin bertanya apa tentang itu
kalau di PSB 4 tahun berakhir mau lulus atau enggak 4 tahun. Tapi kalau LPDP berapa tahun? Yang pertama. Kalau yang kedua, apakah ada kalau di PSB kan ada syarat mondok. Kalau di LPDP apakah ada syarat yang membuat dia itu layak dikasih? Tapi selalu lulus. Kalau di PSB kan 2 jam dulu. Kalau nggak mondok nggak dapat uang. Tapi kalau di LPDP ada nggak syaratnya? Itu syarat. Dari teman-teman ada pengabdian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin langsung bisa dijawab oleh pemateri. Saya mungkin menjawab secara konseptual ya, nanti ditambahi oleh Mas. Yang pertama tentang tunjangan itu. Jadi ada 2 perspektif sih kalau bagi saya. Kalau secara administrasi LPDP-nya tunjangan itu akan dapat kalau dia berkeluarga. Tidak kalau sekarang. Kalau dia S2 dia nggak dapat berkeluarga. Makanya itu kalau nggak salah FA namanya, dengan keluarga itu dapat kalau dia sudah berkeluarga dan dia S3. Itu dapatnya sekitar 25% dari dapatnya kita setiap bulan. Sekitar 200. Itu aja. Ada anak 2 anak juga dapat nanti. Kedua nggak dapat. Kalau tahun 2018, kalau nggak salah 2017 itu masih dapat. Karena kalau nggak salah LPDP itu berisi tahun 2018. Saya baca buku panduan terbaru dan sudah daftar 2019. Tapi saya katakan ke teman-teman, niatnya itu holis saja. Jadi holis itu ikhlas. Kalau Anda daftar LPDP karena Anda ingin melanjutkan ilmu, persoalan nanti tunjangan itu bonus saja kalau bagi saya itu. Karena kalau kita santri ya harus buat niat kita di dulu. Nanti persoalan lainnya itu biar dunia yang ajar kalau bahasanya Pak Kiai Mungkin di bukunya itu proses kematian itu kan begitu. Karena saya baca buku itu dulu satu, ini bukan inspirasi saya. Untuk jawaban kedua, apakah ongoing ada? Di UI itu nggak, di LPDP itu nggak ada ongoing. Sekarang LPDP menghapus beasiswa tesis yang saya dapatkan 2015 sudah nggak ada sekarang. Tapi kalau Anda ingin daftar di kampus lain bisa, misalnya Mas semester 2 di UI daftar LPDP di UGM bisa. Karena dapat di UI jangan, karena namanya sudah terdeteksi di UI. Double degree. Kalau dapat di LPDP mau di UGM bisa. Dan dulu teman saya ada S2-nya itu filsafat di UI biaya sendiri. Filsafat ada juga di biaya LPDP juga ada kayak gitu. 2015 semenjak saya keluar. Masih bisa. Untuk begitu masih bisa menurut saya. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang bagaimana pengisian dari itu urusan pertanyaan bagus benar karena banyak teman-teman juga yang bagus di Indonesia. Saran saya itu kan pengisian LPDP itu urusan ribet ya. Karena ribet menurut saya ini karena kolom-kolomnya banyak. Dan kalau Anda mengisi paketnya sekian 2 jam jelas nggak bisa. Tapi kalau saran saya itu kita sebagai santri ya fokus sederhana aja, yang sholat, punya waktu senggang sudah ambil kopi, kemudian Anda ngisi, dan kalau bisa jangan pernah dikosongkan kolom-kolom itu, akan dicek semua. Kalau Anda punya sertifikat pernah menjadi lurah pondok juga silakan Anda cek sertifikatnya semua disekat di situ. Kalau Anda pernah punya pengalaman memegang pondok pesantren meskipun cuma 2 bulan, masih kebetulan sama kiai, kalau juga di situ hal-hal yang sekecil apapun yang bagi orang lain mungkin tidak berharga, Anda taruh di situ sebanyak mungkin. Bagi LPDP itu akan diperhitungkan menurut saya. Sehingga saya punya, kayaknya 2 teman saya, kalau saya tidak salah itu ada 2 teman saya itu kalau lolos di seleksi administrasi. Tapi memang kayaknya kalau saya kalkulasi begitu tidak terlalu detail. Pokoknya kita sampaikan jujur aja detail di situ, yang minta diupload juga kita siapkan di situ. Dan itu kan sebenarnya fleksibel Mas, karena Anda bisa save dan nanti tinggal dibuka, tinggal melanjutkan lagi mana yang belum selesai. Kan gampang gitu. Tinggal selesai sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari dan seterusnya. Itu untuk Mas. Kemudian untuk pertanyaan tadi yang terkait dengan PDSP ya. Di LPDP itu nggak mengatakan begitu. Jadi berbeda saja.
Bukan saja Anda sudah menerima ini, kos sudah. Kan syarat pencairan uang bulanan itu kan kalau Anda sudah men-scan surat yang ditandatangani oleh RT, oleh padukuhnya atau kepala desanya. Surat keterangan saja baru kemudian uang Anda akan dicairkan. Kemudian bagaimana tentang apakah mengabdi? SPDP itu wajib mengabdi di Indonesia. Tidak boleh mengabdi di luar negeri, itu aja. Jadi tidak harus pada tertentu. Setelah amat Anda di Indonesia, Anda kerja sudah mengabdi. Pada itu mungkin saya merasa sangat bagus SPDP yang telah mengatakan. Dan mungkin sebelum saya akan ke sana, SPDP itu menurut saya bagus ya, karena mereka sekarang sedang membuat kartu mata Garuda. Ya. Mata Garuda itu saya dapat kemarin informasi itu kayaknya itu menjadi salah satu pertimbangan nanti kalau orang mau daftar BPS. Itu mata Garuda namanya ya. Karena kartu alumni SPDP, karena kartu awal yang sedang kuliah. Namanya mata Garuda, nanti juga kayak KTP. Kita punya nomor, karena nomor kontrak kita ada di LPDP. Setelah Anda tamat S2 di universitas pun, Anda bisa dapat jalur yang lebih bagus. Karena memang LPDP akan pikir realistis. Saya kuliahkan PDP untuk mati di Indonesia. Masa sangat amat dia yang kuliahkan kita nggak ada. Menurut aku itu logika saja. Tapi saya katakan, jangan fokus ke situ. Fokus kepada Anda ingin menutup ini. Yang Anda mengatakan SPDP dalam negara Anda sudah berjuang saja. Kalau lainnya kayaknya nanti fokus saja itu. Ya, begitu aja dari saya. Terima kasih tadi pertanyaannya dari adik-adik kelas. Pertama, tadi sudah dijawab semua ya dari Mas. Terus saya ingin menambahkan yang luar negeri, beasiswa LPDP ini jauh lebih besar daripada beasiswa luar negeri lain. Ambil Fulbright. Fulbright S3 ya. S3 Fulbright hanya dibiayai 3 tahun. Sedangkan itu kan Fulbright Amerika ya. Sedangkan di Amerika rata-rata selesai S3 itu 6 tahun. Nah, jadi kalau Fulbright itu setengah. Jadi 3 tahun yang dibiayain, 3 tahun setelahnya kamu harus kerja. Itu kelas ya. Nah, itu kalau Fulbright. Tapi kalau LPDP berapa lama? 4 tahun ya. Jadi 4 tahun untuk S3. Jadi masih lebih banyak daripada beasiswa lain. Begitu juga S2 juga kurang sebenarnya dibanding beasiswa lain. Jadi kalau secara nominal, kita sedikit materialis ya. Kalau secara nominal, jauh lebih banyak LPDP dibandingkan beasiswa yang lain. Nah, terkait pengabdian, betul kata Pak Dimas, pengabdian kita itu yang penting balik ke Indonesia ya, khususnya ke luar negeri. Jadi harus balik ke Indonesia. Jangan kita ada kasus kemarin kan yang sempat ramai dia nggak balik ke Indonesia, tetapi yang setelah malah menyerang Indonesia dengan menyuarakan Papua dibebaskan dari Indonesia. Kan ada yang sempat viral ya. Nah, itu jadi evaluasi. Jadi pengabdiannya LPDP itu mungkin balik ke Indonesia gitu. Nah, tapi beda jalur nanti beda kebijakan. LPDP itu misterius ya, dia tiap tahun bisa berubah. Di tahun kami itu tidak ada garis esai kontribusi untuk Indonesia. Tapi di tahun 2020 yang terbaru kemarin itu adalah Indonesia itu ya. Tapi tidak ada proposal studi. Nah, jadi LPDP itu bisa berubah setiap tahun ya, dia dinamis. Jadi itu kita harus buka website-nya terus menerus ya. Tahun ini belum ada info, tapi di luar negeri akan dibuka. Tapi kalau tahun kemarin 2020 karena masih pandemi yang dibuka hanya 2 jalur. Jalur pendidik yaitu buat dosen yang mau S3 atau guru PNS yang mau lanjut S2 sama kampus luar negeri yang sudah dapat LOA. Nah, jadi lebih amannya teman-teman bisa sambil cari LOA. LOA itu adalah Letter of Acceptance, bukti kita keterima di kampus tersebut ya. Jadi yang mau daftar LPDP sembari menunggu LPDP bisa daftar itu dulu, tapi syaratnya harus punya IELTS dulu. Kalau sekarang belum punya IELTS, belajar bahasa Inggris dulu. Jadi ibaratnya naik tangga ya. Dari bahasa Inggris dulu siap mata, habis itu daftar kampus, dapat doa baru daftar beasiswa. Jadi panjang sekali perjalanannya ya. Nah, tapi
dibuka pendaftaran, kita udah dapat semua. Jadi saat itu kami latihan wawancara, latihan di kafe, dan bahasa-bahasa gitu. Nanti ada komunitas-komunitas seperti itu. Nah, terus apa lagi tadi pertanyaannya? Banyak ya. Apa lagi Mbak? Saya lupa ya. Apa? Pendaftaran gagal ya. Oke, itu bisa gagal karena kita salah ambil jalur. Karena kan semuanya ada jalur ya. Anggaplah ada jalur beasiswa olahraga. Tapi kita pengennya beasiswa akademik. Ada kali beasiswa olahraga itu tidak salah. Jadi itu dan beasiswa santri itu nama pesantrennya harus sudah terdaftar di Kemenang. Kalau tidak terdaftar di Kemenang, otomatis sudah gagal. Verifikasi ya. Tapi kalau PBSP kan sudah gampang ya. Terus yang terakhir, saya inginnya adik-adik yang di LSP ini bisa juga minimal separuhnya ya, minimal separuhnya bisa keluarkan dari keluarga. Minimal ya, karena di sini kan dididik sudah bahasa Inggris ya, sudah punya bekal ya. Dan yang saya sampaikan tadi S2 di luar negeri itu malah sulit ya, yang sulit kan punya kuliah ya, dan daftarnya yang gampang menerima, tapi yang sulit waktu kuliah. Tapi kelebihannya ibaratnya nih, kita narik panah di belakang ya, kita narik panah semakin ke belakang, tapi semakin jauh dan semakin cepat kan. Jadi kalau keluar dari libur, teman-teman nanti akan tarik di belakang, bisa stres, bisa ya, bisa rindu yang di sini ya, rindu yang di Indonesia bisa. Tapi nanti hasilnya itu adalah yang ke depan. Ya, coba kita lihat sejarah ya, kita lihat sejarah. Di zaman Pak Sayuran, Pak Kiai Abdul Mustaqim, alumni S1 udah bisa jadi dosen. Ya kan? Pak Sayuran jadi dosen alumni S1, baru kemudian S2 dapat pendidikan dosen. Zaman sekarang alumni S1 udah bisa jadi dosen. Minimal S2, ya kan? Minimal S2. Dan beberapa kampus sudah menerapkan harus S3. Untuk pilih OMJ, yaitu menerima dosen hanya dari S3. Mengapa? Karena kalau diterima S2, kampus harus nanti mendorong anak dosen ini untuk lanjut S3. Dia doktoral. Kenapa doktoral penting? Untuk akreditasi, untuk keilmuan dan sebagainya. Nah, daripada kampus mendorong dosen ini untuk lanjut S3, mending mereka langsung ambil yang sudah selesai S3. Biar nggak ribut lagi mikirnya. Itu OMJ. Kampus lain, UPI kayak gitu. Bukan ada teman dosen UI itu hanya terima dosen kalau dia alumni UI sendiri atau alumni luar negeri. Jadi ketat sekali ya UI ya. Nah, saya nggak tahu nanti apakah ke depannya mungkin bisa jadi nanti dosen UI ini diterima hanya S3, bisa jadi kan, karena S2 sekarang lebih banyak. Mungkin sekarang masih diterima alumni S2, tapi beberapa tahun kemudian bisa jadi alumni S3. Nah, disitulah nanti yang mau jadi dosen ya, mau jadi akademisi benar-benar harus mempersiapkan karena ke depan tantangannya semakin lebih besar. Dan kalau mau keluar negeri itu kesempatan lebih besar lagi. Kalau bisa S2 ya, mudah-mudahan S2. Kalau enggak nanti S3. Kalau enggak juga minimal nanti ada semacam riset di luar negeri, banyak sekali program ya. Apalagi kalau teman-teman ada niat menjadi dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia. Oh ya, Pak Rektor Marudin Hidayat. Ada teman saya daftar di sana. Syaratnya katanya S2 dan ini setengahnya. Setengahnya dosennya harus S2 dan S3 di luar negeri. Setengahnya alumni Indonesia sendiri biar mengenal. Ya. Jadi semakin ke depan tantangan akademik akan semakin Jadi bagi mereka yang ingin menjadikan akademisi sebagai pilihan hidupnya, maka sudah harus mempertimbangkan ini. Nah itu tambahan dari saya. Nanti saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pertanyaan yang ini ya, yang terakhir tentang mana yang paling bisa buat baca. Semua. Ya. Kalau ditanya tahap mana yang bisa buat gagal, itu jawabannya itu kalau saya itu gratis ya, itu artinya dari seleksi PDP itu dari paling mudah sampai paling sulit dan semua itu punya persiapan masing-masing. Misalnya dalam mengisi online itu juga saya katakan detail. Dalam TBA juga, preparasi akademik itu juga harus dipersiapkan juga menurut saya bacaan-bacaan.
Saya dulu pengalaman ketika tes bahasa itu, saya baru bisa dapat skor 557, itu setelah 3 kali tes. Jadi saya dari Lombok ke Jogja itu karena hanya di Jogja ada tes bahasa Arab, di Lombok tidak ada. Dan saya belajar tuh, seminggu sebelum saya tes saya wajib belajar di warung kopi. Dan saya ingat guru waktu itu sama Matul. Karena itu buat saya lebih enak. Saya sengaja datang dari Lombok itu izin ke Lombok untuk belajar karena ke Jogja itu kelihatan saat itu. Baru kemudian karena itu saya rasa paling susah yang saya hadapi. Kemudian tinggal dipersiapkan aja. Setelah persiapkan PD sudah saya belajar. Karena masing-masing punya stepnya masing-masing. Nanti ada orang yang pintar di DPA ketika diwawancara nggak bisa juga. Artinya semua punya prepare. Setelah kita menyelesaikan DPA udah prepare ke wawancara. Bagaimana mengatur diri, bagaimana berargumentasi, bagaimana bercerita itu kan semua bisa diusahakan. Tidak ada yang standar. Nah, jadi pada intinya kalau bagi saya itu stabilitas semangat. Kita semangatnya selalu dalam seleksi PDP dari awal sampai akhir itu. Itu aja sih. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaan sudah terjawab ya, Mas. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari sharing session Indonesia PDP ini, yaitu jangan minder ketika kita meraih PDP dan jangan pernah menyerah. Perjuangan tidak akan sia-sia jika dibarengi dengan usaha dan doa. Untuk tambahan, jadi kami dari Kelurahan LPDP tidak hanya berhenti di sini di sharing session meraih biasa LPDP ini. Jadi kami akan mendampingi mas-mas santrinya untuk yang bagian yang minat ya, bagi yang minat dalam biasa LPDP, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nanti bisa kontak sama Mas Agil, mungkin sudah kenal sama Mas Agil semua ya. Kiranya cukup untuk acara sharing session malam ini. Saya haturkan terima kasih kepada semua pihak, para pemateri dan teman-teman award. Saya sebagai moderator menundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ya. Sebelumnya jangan kabur dulu ya, nanti kita ada foto-foto. Ya. Sekarang ikat pada materi. Ayo Mas materi. Masihkan. Urutan. Panggilan. Kepada Mas Agil, saya persilakan. Mana? Mas Haji, silakan. Jangan lupa dulu ya, Mbak. Terima kasih Pak Syamsul Wahid. Terima kasih ya. Untuk Mas Anas, Romi tulisnya dipersilakan. Jangan masukin ya. Mas. Selanjutnya dari perwakilan
Pondok LSI. Ya kayaknya yang Mas yang iya. Tinggal di mana? Di End dulu ya. Ya mungkin setelin video aja ya. Udah nggak ada peserta. Mau di-end dulu apa Mbak? Oke ya nanti. Scan aja ya. Mbak yang sudah gabung, thank you very much. Tunggu untuk pendampingan dari LPDP Kelurahan. Pantengin IG-nya, nanti kita insya Allah ada pendampingan untuk pendaftaran beasiswa ketika teman-teman yang berminat mendaftar ke LPDP. Thank you very much. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman sudah.